Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, sebelum video ini dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan nama. Pertama-tama, nama saya Jeffrey Samuel Pangidai. Saya Mutiara Rajiza. Saya Siti Fatma. Saya Ade Titik Nurbaya Putri. Saya Nurul Imaniar. Saya Muhammad Putra Rizky. Saya M. Fadilan Dalal Putra. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk membuat mulsa dalam penerapan konservasi tanah. Selamat menyaksikan. Sebelum ke inti video, alangkah baiknya kita mengenal mulsa. Mulsa adalah bahan yang digunakan untuk menutupi permukaan tanah di sekitar tanaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah, menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, dan mengurangi erosi pada tanah. Mulsa dibagi menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Di sini kami menggunakan mulsa dari bahan organik. Di sini saya akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam penggunaan dan penerapan mulsa pada suatu tanaman. Yang pertama, mempersiapkan bahan mulsa. Bahan mulsa yang digunakan adalah bahan mulsa organik seperti daun-daun kering, jerami, dan lain-lain. Nah, pada penggunaan kami kali ini, kami menggunakan daun-daun kering. Dan pastikan penggunaan bahan tersebut dalam keadaan kering supaya tidak terjadi pembusukan dan mengakibatkan penyakit pada mulsa pada tanaman. Yang kedua, persiapan lahan. Bersihkan area lahan yang ingin diberi mulsa. Dan yang kedua itu, longgarkan tanah di sekitar tanaman yang akan diberikan mulsa. Dan pastikan tanaman tidak dapat menerima cukup banyak air. Yang ketiga, penerapan mulsa. Sebarkan bahan mulsa di sekitar tanaman dengan tebal atau dengan ketebalan 5-10 cm, dan jaga jarak sedikit dari batang utama sekitar 2-3 cm. Yang keempat itu pemeliharaan mulsa. Periksa mulsa secara berkala dan tambahkan lebih banyak bahan jika mulsa mulai tipis. Yang kedua, perhatikan pertumbuhan gulma mungkin muncul di atas mulsa. Jika ada, segera cabut agar mencegah persaingan dengan tanaman utama. Langsung kita aplikasikan mulsanya ke tanaman. Mengapa kita menggunakan mulsa organik? Karena mulsa organik akan terurai secara perlahan dan melepaskan nutrisi ke dalam tanah serta sekaligus memperbaiki struktur dalam tanah. Baik, saya akan menjelaskan dampak positif dari penggunaan mulsa. Yang pertama adalah dapat mempercepat tanaman yang dibudidaya diproduksi. Yang kedua, efisien dalam penggunaan air. Yang ketiga, tahan terhadap erosi, hama, dan penyakit. Dan yang terakhir adalah tahan terhadap gigisan air, karena penggunaan mulsa dapat memperlambat air hujan masuk ke dalam tanah. Terima kasih. Alasan kenapa mulsa bisa masuk ke dalam konservasi tanah yaitu karena kemampuannya untuk menjaga kelembaban tanah, memperhambat erosi, dan meningkatkan kesuburan tanah. Di samping tadi alasan mulsa bisa masuk ke dalam konservasi tanah, adapun pastinya beberapa dampak negatif dari mulsa, yaitu pembusukan ataupun penyakit tanaman, overheat, dan itu ada juga yang kesulitan dalam penanaman ulang. Yang ketika proses penanaman ulang atau pembinaan tanaman karena akar sulit menembus lapisan mulsa. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Mengapa kita menggunakan mulsa organik?